wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Rajia? Alhamdulillah baik, Vika sehat-sehat. Iya. Bagaimana Bu Vika juga? kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi begini Bu Rajia, hari ini saya mau melakukan praobservasi. Jadi Ibu Rajia saya pilih untuk melakukan supervisi dan coaching di kelasnya. Jadi yang ingin saya tanyakan dulu yang Ibu ajar sebentar itu kelas berapa ya? Kelas 11 ya. Kalau boleh tahu Ibu, tujuan pembelajaran yang akan dibawakan itu apa? Jadi tujuan pembelajarannya saya nanti itu menjelaskan komponen sel, di mana komponen ini meliputi membran sel, sitoplasma, nukleus dan organel. Jadi siswa bisa menjelaskan nanti komponen ini beserta fungsinya, baik struktur dan fungsinya. Komponen sel, struktur dan fungsinya. Nah, kalau menurut Ibu Rajia, kira-kira dalam proses pembelajarannya nanti Ibu ini area pengembangan apa yang akan Ibu lakukan? Ya, area pengembangan. Iya. Ya, saya pastinya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi. Ada dua rencananya, itu diferensiasi konten, jadi materi akan saya share, materi akan saya share ke classroom mereka supaya lebih mengefisienkan waktu yang ada. Kemudian nanti akan ada penugasan. Nah, penugasan ini akan mereka hasilkan produk yang berbeda-beda tergantung dari minat dan kreativitas anak-anak. Oke, jadi untuk tetap melakukan diferensiasi dalam kelas. Yang pertama yaitu kontennya Ya, dan produknya juga ya Bu ya. Oke. Nah, kalau misalnya area pengembangannya yang ingin dicapai sebenarnya anak-anak itu apa? Pengembangan komunikasi, anak-anak bisa berkomunikasi dengan baik di hadapan audiens, kemudian pengembangan mental, ya, karena dengan belajar sel ya sekiranya kita bisa memberikan sedikit arahan bagaimana bisa mereka menjaga kesehatan fisik dan jiwa dan raganya. Kalau di bagian skillnya misalnya keterampilannya ada kira-kira pengembangan yang ingin dicapai area pengembangan seperti Sebenarnya membuat video, membuat produk berbasis desain di Canva, kemudian produk kreativitas dalam hal mendesain, kemudian membuat presentasi yang menarik dan bisa dipahami oleh siswa yang lain. Selain itu komunikasi juga, membuat mereka berkomunikasi dengan baik. Oke, jadi area pengembangan yang mau dicapai itu yang pertama adalah pertama komunikasi ya Bu ya. Komunikasi. Kemudian tadi skill dalam membuat desain di Canva. Ya. Oke. Mungkin di media lain juga ada aplikasi lain atau Ya, biasanya sih anak-anak cenderung pakai Canva karena mungkin lebih pro. Iya. Belajar ini mereka dimanfaatkan dengan baik dengan bisa mengakses fitur-fitur yang banyak. Kalau di aplikasi lain agak terbatas juga sebenarnya. Jadi mereka lebih suka mendesain Canva. oh gitu. Kalau misalnya strategi yang ini kan tadi Ibu menyampaikan strategi yang dilakukan itu kan tadi saya lihat yang saya dengar ada strategi diferensiasi konten, menyediakan konten, kemudian penugasannya nanti berupa produk yang berbeda-beda ya. Kalau misalnya pada strategi yang dipersiapkan ini untuk kontennya itu disediakan dan disajikan dalam bentuk apa? Ya, jadi kalau kontennya tadi akan ada saya sediakan dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk modul ajar, berbasis teks, kemudian ada dalam bentuk PPT, kemudian ada gambar, jadi ya minimal bisa lah mereka mengcover kebutuhan anak-anak dan profil belajar mereka. Karena ya, berdasarkan hasil asesmen kemarin ada beberapa anak yang audio, ada yang auditori, ada visual dan kinesthetik. Jadi setidaknya bisa mengcover lah tentang mereka ini. Jadi dalam pembelajarannya ini ada tidak platform yang digunakan untuk membagi kontennya ini tadi ya. Kan ada yang video, ada yang
saya pakai Google Classroom. Google Ya, Classroom. jadi Google Classroom itu kita bisa kirim upload beragam materi tanpa ada pembatasan kapasitas. Jadi video kita cuma salin link YouTube, kemudian kita sematkan ya anak-anak bisa mengaksesnya. Ya, saya kira itu saja ini ya Bu ya. Jadi saya hanya ingin tadi mencari tahu strategi apa yang ingin dilakukan, yang akan dilakukan, kemudian area pengembangan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajarannya Ibu Rajia. Baik, nanti mungkin pada saat kita proses mengajar, saya melakukan observasi Bu Rajia, dan setelah itu insya Allah kita melakukan ini pasca observasi. Jadi kita diskusi kembali setelah melakukan proses pembelajaran. Terima kasih Bu Rajia atas waktunya. Insya Allah mungkin di lain waktu kita bisa diskusi kembali terkait pembelajaran yang dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan membaca surah Al-Baqarah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, karena ini ada yang terlambat masuk. Oke, bagaimana, capek ya? Dari mana kita semua bisa baik, mungkin bisa kita teks dulu ya. Silakan tarik nafasnya dulu semua. Kemudian hembuskan 3 kali. Tarik lagi. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Ya, supaya rileks perasaan kita dan kita siap untuk belajar. Nah, sebelum saya lanjut, Ibu mau tanya, bagaimana sih perasaan kalian sekarang ini? Alhamdulillah. Ya, yang mana emoticon apa ini? Coba Nela, kalau Nela, yang mana emoticonnya Nela? Yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ketiga. Why? Kenapa yang ketiga? Apa yang dirasakan oleh Nela ini? Oh, yang keempat kok. Berlama-lama. Apa rasanya hari ini bahagia? Kenapa bisa bahagia? Ada yang bisa diceritakan pengalaman bahagia hari ini? Masya Allah. Karena senyum itu adalah ibadah yang betul ya. Jadi kita senantiasa harus selalu menebar senyum kepada sesama kita ya. Supaya kita bisa menebar pahala. Oke, kalau sama. Karena tadi ada telat, kira-kira perasaannya sama di mana ini? Di angka keberapa? Dari 1 sampai 9. Yang kedua, kenapa? Kayak bingung ini sama ini perasaannya. Biasa, jadi mungkin agak nervous ya waktu masuk ke kelas nih. Oke. Yang terakhir nih, saya minta di kubu sini ya. Minta siapa? Yes mungkin, yes, how do you feel? Yes. Gimana perasaan hari ini guys? 7. Wow, 7 ya? Yang ini ya? Ini. Oh ini, nanti ini ya? Oke. Kenapa? Dengan perasaan ini biasa hari ini? Kenapa milih warna itu? Apa? Santai mas, harus tetap senyum ya. Jadi
Oke. Oke, kira-kira apa sih hubungannya pelajaran kita hari ini dengan ayat di atas? Syifa mungkin? Apa kaitannya pelajaran kita dengan ayat ini? Kita kan belajar sel. Kira-kira apa sih yang menjadi insight atau hubungannya ya? Bisa perbesar sedikit volume suaranya. Berdiri kita berdiri. Jika kita telah mengetahui komponen-komponen dan beserta fungsi-fungsi dari sel, maka kita akan bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan sehingga kita dapat hidup dengan leluasa hingga saat ini. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi ya. Jadi ketika kita mempelajari sel, itu kita tidak bisa menghitung nikmat Allah ya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu sel kecil, tapi fungsinya sangat-sangat banyak dalam hidup kita ya. Kita akan bahas tentang sel dan komponennya. Jadi janganlah kita mengingkari nikmat Allah ya. Kita harus menjadi orang yang selalu bersyukur kepada nikmat yang diberikan Allah kepada kita sebagai makhluk hidup. Oke, baik, tujuan pelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan komponen sel, meliputi membrannya, kemudian sitoplasma dan organel sel serta fungsinya semua. Jadi kita akan belajar tentang komponen sel, meliputi membrannya, sitoplasma, inti sel dan organel selnya. Nah sekarang Ibu mau tanya kembali pelajaran minggu lalu. Sel terbagi menjadi dua. Sel apa saja itu? Coba Penita apa Penita? Sel terbagi dua. Sel apa dan sel apa? Oke, masih ada lagi yang mau berkomentar? Nah, oke, silakan. Nah, jadi sel prokariot dan sel eukariot. Nanti Konita sel eukariot terbagi menjadi dua ya, sel tumbuhan dan sel hewan. Apa perbedaan antara sel prokariot dan eukariot? Apa kira-kira perbedaannya? Iya, apa dia? Prokariot tidak memiliki membran. Oke, eukariot. Kalau tidak memiliki membran. Jadi kita sudah belajar minggu lalu tentang dua sel ini ya. Sekarang kita akan belajar komponen-komponen sel itu sendiri ya. Nah, sekarang ini adalah struktur tubuh kita ya. Kira-kira apa sih yang bisa menyusun semua itu sampai tubuh kita sempurna? Sel, betul ya. Jadi sel itu adalah unit struktural dan fungsional yang menyusun tubuh suatu makhluk. Kira-kira berapa banyak sel yang ada dalam tubuh kita? Banyak berapa? 2,5 miliar. Maka lagi masih ada berapa? 2,4 triliun. Belum tepat. Masih sedikit. Triliunnya tadi yang disebutkan 37,2 triliun jumlah sel dalam satu tubuh manusia. Dalam satu tubuh manusia ya. Dan ini akan menjelaskan fungsinya masing-masing. Misalnya sel pada mata digunakan untuk kita membaca ya. Sel pada ginjal digunakan untuk menyaring urin, menyaring darah kita. Kemudian sel pada pencernaan untuk penyerapan dan untuk mencerna makanan. Jadi kita harus senantiasa menjaga kesehatan sel. Karena dengan kesehatan sel kita terjaga, kita bisa memiliki umur yang panjang ya. Dengan cara apa? Cara menjaga sel, makan makanan yang sehat, mengurangi makanan yang berpengawet, ber-MSG yang ditambahkan zat pengawet, pewarna dan yang lain-lain ya. Jadi Anda harus makan makanan yang bergizi ya. Dengan beberapa
sudah ibaratkan sel itu adalah sebuah ekosistem, kira-kira kenapa sih membran itu sebagai gerbang bagi sel? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menjawab? Dan apa yang terjadi jika membran sel tidak berfungsi dengan baik? Kita kemarin sudah analogikan sistem sekolah kita ini adalah sel. Coba bayangkan kalau di security itu sebagai membran sel, apa yang terjadi jika security tidak berfungsi dengan baik? Analoginya ya, kira-kira apa yang akan terjadi jika membran sel itu tidak berfungsi dengan baik? Ada yang berkomentar? Coba kita. Ada yang struktur pembatasnya antara sitoplasma sama permukaan sel dan permukaan luarnya sel. Terus membran sel itu kan fungsinya melindungi inti sel dengan memfilter atau mengatur keluar masuknya materi. Jadi kalau tidak berfungsi dengan baik, kira-kira apa yang terjadi? Kan yang saya melindungi inti sel itu dari yang keluar masuk zat atau materi. Jadi nanti yang berfungsi dengan baik akan Ya, silakan ungkapkan saja. Kira-kira apa? Ya, tidak terlindungi, artinya sel itu akan rusak ya jika sebagai zat pengatur lalu lintas jalur masuk keluar sel itu tidak baik atau rusak, pasti akan bercampur itu sel kita dengan toksik yang ada di luar. Jadi tidak ada pembatas sehingga sel akan hancur dan tidak akan berfungsi dengan baik. Ya, jadi membran sel ini sangat penting karena dia menjadi saluran, ya, semi permeabel bisa menjadi transport masuknya dan keluarnya zat baik keluar maupun ke dalam tubuh ya. Kemudian jika setiap organ bekerja sama untuk menjaga agar sel tetap hidup, bisakah sebuah sel tanpa satu organel tertentu? Bisakah sel itu ada salah satu organel yang tidak ada? Jika dalam satu sel itu organel itu harus selalu bekerja sama. Apakah bisa sel itu kehilangan satu organel? Misalnya ini dalam satu kelas ini, apakah bisa kehilangan satu bagian? Meskipun ya kira-kira bagaimana ini? Apakah sel bisa kehilangan bagian-bagian tertentunya dan tetap bisa bekerja dengan baik atau tidak? Coba Iren, apa pendapatnya Iren? Menurut pendapat saya, apabila kita memisahkan sel itu seperti struktur organisasi, contohnya membran sel itu sebagai ketua. Nah, jika membran sel tidak ada, maka fungsi-fungsi lainnya tidak akan berjalan dengan baik. Jadi tidak misalkan ketua itu tidak ada dalam satu tim, maka siapa yang ingin mengatur terjadinya, siapa yang ingin membagi tugas? Betul ya, jadi aplok dulu untuk temannya ya. Jadi sel itu tidak bisa kehilangan organel ya. Jadi harus selalu bersama-sama bekerja sama karena setiap organel punya fungsi yang berbeda-beda. Kapan hilang ribosomnya, otomatis tidak akan ada protein yang diproduksi. Dan efeknya apa? Sel akan mati karena tidak ada protein yang akan berfungsi untuk menghasilkan energi dari kita ya. Jadi tidak bisa berfungsi dengan baik ketika ada organel dalam satu sel itu yang hilang atau rusak ya. Oke, baik. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang sel? Ya, supaya kalian bisa tahu proses yang terjadi. Jadi apa sih manfaatnya ini ilmu sel bagi saya ya, bagi kalian? Supaya kalian tahu bahwa oh, ternyata proses metabolisme saya dalam kehidupan saya seperti ini ya. Jadi sel itu ternyata digunakan untuk pertumbuhan, terjadi regenerasi sel, kemudian ada juga proses metabolisme sel. Kemudian yang kedua itu bisa menambah kesadaran kalian untuk mensyukuri nikmat Allah ya. Karena dengan kita belajar sel pasti kita akan menjaga kesehatan kita dengan biasa makan makanan yang sehat, bergizi dan halal dan toyib, sehingga kita bisa menjaga tubuh kita dari penyakit dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya ya.
Nah sekarang sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kalian sudah tahu semua profil belajarnya ya. Yang visual itu cepat paham bila melihat warna, berbagai bentuk dan simbol. Jadi antara kalian ini kan beda-beda profil belajar. Ada yang visual, ada yang auditory, dan ada kinestetik. Kira-kira yang merasa dirinya visual di sini siapa? Visual yang melihat, memahami sesuatu itu dengan melihat gambar lebih cepat paham. Membaca kah, melihat gambar? Ya visual. Jadi kita kelompokkan visual ya, visual ya. Oke. Kemudian yang auditory, lebih mudah memahami sesuatu dengan mendengar. Biasa kita biasa ramai jelaskan ke dulu deh. Saya paham ini kalau kita dengar, jelaskan ke dulu di. Dengar dulu penjelasan tak. Biasa kita begitu kan? Ada orang begitu? Ya, siapa yang gitu? Orangnya. Itu masuk auditory ya. Ya, jadi harus mendengar penjelasan yang orang baru bisa paham. Nah, kalau kinestetik itu dia harus bergerak, melibatkan semua fisiknya, jadi bergerak dengan praktek, cara belajar dengan praktek, dengan cara olahraga dan sebagainya. Ada yang kinestetik di sini? Kinestetik juga yang dominan lah. Kalau keduanya ada yang seperti yang dominan lah, yang paling sering terjadi di berita. Oke, sudah bisa identifikasi diri semua. Yang visual di kelompok sini ya, kelompok visual, auditory di sini. Silakan bergeser yang merasa dirinya visual.
komponen sel. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Divanel Anwar. Fungsi dari membrana sel itu membrana merupakan lapisan tipis yang bersisa memisahkan sel dari dalamnya. Ada fungsi yang sebenarnya itu ada 5. Yang pertama, batas dan perlindungan, yaitu memisahkan sel yang kuat dari komponen sel yang kerusakan dan menjaga bentuk sel. Yang kedua, permeabilitas sel, yaitu mampu lalu zat masuk dan keluar sel. Beberapa zat dapat melewati membran secara bebas atau difusi, sementara yang lain merupakan protein transport atau mekanisme khusus. Yang ketiga, komunikasi sel, yaitu melalui protein reseptor, membran sel menerima sinyal dari keluar dan muncul respons di dalam sel. Yang keempat, transport mampu zat yang dibutuhkan sel seperti nutrisi dan oksigen, serta membangun zat sisa metabolisme. Dan yang terakhir, ada sel Yang prosedur utamanya ya. Jadi pasien presennya semuanya apa yang ada yang ingin bertanya, ada yang kurang jelas, lagi apa yang berbeda dengan hasil temuannya, hasil pencariannya. Ada ya. Jadi untuk kelompok lain nanti yang bahas tentang organ ini, jadi kita mungkin sampai di yang tadi dulu. Ibu akan jelaskan sedikit tentang review kembali materi tentang membran sel ya. Sudah sangat lengkap sekali ya yang disampaikan oleh temannya. Sebenarnya membran sel itu bukan hal yang unik kalau kita mau bentangkan ya. Dia bukan struktur yang tidak ada bagian-bagian, tapi ternyata punya banyak. Ya. Jadi ketika sel, ibaratnya ini ruangan adalah sel, yang dindingnya itu temboknya adalah membran. Seperti inilah strukturnya dari membran sel. Jadi terdiri atas 3 komponen utama ya. Ada karbohidrat ini hijau, kemudian ada protein ini. Nah, ada 2 jenis protein. Ada protein integral dan ada protein perifer. Oke. Kemudian ada struktur lemak, fosfolipid. Jadi 3 kandungan yang dimiliki oleh membran. Ada protein, karbohidrat, dan lemak. Bahkan ada kolesterol juga ya. Jadi untuk strukturnya sendiri, jadi untuk bagian fosfolipid ini kan ada bentuk fosfat. Ini agak saya bisa besar. Nah ini contoh. Jadi ini ada unsur fosfat. Ini kepala. Ini yang ekor adalah lipid. Gabungan antara fosfat dan lipid namanya fosfolipid. Ini fosfat ya, yang kepala. Ini lipid yang ekornya. Ini fosfolipid. Nah, kemudian ini yang kepalanya atau fosfatnya bersifat hidrofilik, suka air. Hidrofilik. Ini yang bagian bawah ini. Karena dia yang langsung berbatasan dengan air, ya. Yang ekornya ini hidrofobik, dia berupa lemak ya, tidak suka air. Hidrofobia kan takut air kan hidro. Ini daerah yang tidak ada air di sini. Kemudian ada 2 protein, ini protein perifer dan integral. Jelas ini. Kalau proteinnya terbenam di dalam membran sel, nembus atas sampai ke bawah, tenggelam, itu namanya protein integral. Tapi kalau proteinnya hanya nempel sebagian di permukaan saja, apakah dia di bawah, bagian bawah, atau bagian atas, dia namanya protein perifer. Bisa dipahami ya? Bisa. Tadi maksudnya sudah dijelaskan oleh temannya. Kemudian ada juga kolesterol. Jadi kolesterol itu juga tidak boleh kita hindari ya, sangat berperan dalam metabolisme sel kita. Kemudian ada ya karbohidrat. Nah sekarang ada istilah glikolipid, glikoprotein. Coba diperhatikan glikolipid.
karbohidrat kan gula kan, berarti kalau karbohidrat atau glukosa melekat pada fosfolipid namanya glycolipid. Kalau glukosa berikatan dengan protein namanya protein. Bisa dipaham? Bisa ya. Jadi kalau glukosa berikatan dengan fosfolipid namanya glikolipid. Kalau glukosa berikatan dengan protein namanya glikoprotein. Bisa ya? Baik. Jadi inilah yang terdapat di dalam membran sel. Jadi jangan kira bahwa membran sel itu tidak punya bagian, ternyata berfungsi penting juga mengatur lalu lintas keluar masuknya molekul dalam dan keluar sel ya. Kemudian sebagai alat komunikasi juga sel dengan lingkungan luarnya dan sebagainya. Kemudian sitoplasma. Kalau sitoplasma ini ya bagian dari protoplasma yang berada di antara membran dan membran inti sel. Jadi dia cairan sel ya. Jadi ada istilah sitosol. Jadi sitosol ini sama juga sitoplasma. Jadi semua bagian yang ada di sini ya di dalam sel ini adalah sitoplasma. Warna krem-krem ini cairan semua ini ya. Jadi matriks cair. Jadi sitoplasma ini bentukannya adalah sitosol. Jadi sama jika ada istilah di buku lain sitosol sama juga dengan sitoplasma. Jadi matriks cair yang mengelilingi organel. Tempat berlangsungnya metabolisme sel. Semua reaksi-reaksi yang terjadi dalam sel berlangsung dalam sitoplasma. Proses glikolisis ya, itu semua berlangsung di sini. Nukleus tadi itu sebagai inti sel ya. Nukleus di sini. Ini lebih jelas ini ya. Jadi kepalanya tadi fosfat hidroklorik. Oke, lanjut tadi di inti sel. Nah, perbedaan antara sel prokariot dan eukariot kan membran inti. Kalau sel prokariot kan intinya itu DNA-nya tersebar di dalam sel. Kalau eukariot itu intinya itu ditutupi oleh membran. Namanya selubung inti. Kalau pada sel prokariot, contohnya sel bakteri itu, ya DNA-nya langsung tersebar, tidak ada membran intinya. Makanya dia dikatakan prokariot. Ya, beda dengan eukariot. Fungsinya apa? Mengendalikan metabolisme, mengatur segala aktivitas sel, menyimpan DNA, tempat replikasi DNA dan pergandaan DNA juga. Sampai di sini ada pertanyaan. Kemudian organel. Organel mungkin saya singkat saja sampaikan. Intinya kalau organel itu ya, ini dia sitoplasma. Ya, ribosom ya. Pastinya ribosom untuk sintesis protein ya. Kemudian sitoskeleton ini rangka sel. Jadi sitoskeleton ini ada namanya mikrotubulus, mikrofilament dan filamen intermediate. Nanti akan kalian bahas lagi. Kemudian ini ada dari BPT saya di DC ya. Ini kloroplast. Baik, saya karena waktu ya kita review saja sedikit. Mitokondria. Jadi mitokondria ini sebagai alat respirasi sel. Kenapa bisa? Karena di sini tempat terjadinya terbentuknya oksigen ya pada saat pada saat respirasi aerob. Sini terjadi proses glikolisis, kemudian masuk ke dekarboksilasi oksidatif, kemudian masuk ke siklus Krebs, masuk di transport elektron. Disinilah akan dihasilkan oksigen ya. Jadi tempat respirasi sel. Kemudian ini ribosom ini ada dua, ada ribosom. Ribosom ini terdapat di dalam RT kasar. Jadi kalau retikulum endoplasmanya ada di inti itu namanya ribosom ya. Contoh ini, ya ini. Kalau ribosomnya ada granula-granula, ada jerawat-jerawatnya, itu namanya ribosom ya. Jadi dia namanya RT kasar. Kalau retikulum endoplasma tidak
Kemudian, nah ini badan mikro ada 2. Khususnya pada sel tumbuhan itu di glioksisom saja. Sedangkan pada hewan di peroksisom. Fungsinya apa? Untuk proses menghasilkan enzim katalase ya dan oksidasi. Jadi plastida, kloroplas pada sel tumbuhan untuk apa ini? Proses fotosintesa. Vakuola. Nah, vakuola ini ya ini namanya vakuola sentral. Untuk tempat penyimpanan cadangan makanan. Ya. Kemudian pada hewan itu biasanya vakuolanya lebih kecil. Ya, untuk pengaturan tekanan osmotik sel, contohnya pada protista ya. Kemudian ini vakuola pada hewan, ini contoh paramecium ya. Ini vakuola kontraksi ini. Untuk pengatur air. Hanya sel-sel prohewan protista inilah terdapat vakuola ya. Kalau kita analisis tidak ada vakuola. Sitoskeleton. Nah, ini yang rangkaian sel tempat berdirinya organel-organel, tempat melekatnya organel-organel di sini. Ini mikrofilamen sitoskeleton ya. Jadi dia sebagai tulangnya itu sel rangkaian, tempat duduknya organel, tempat persambungan antara organ yang satu dan yang lain. Sentrial ini terdapat pada sel hewan untuk proses pembelahan. Oke, ini cukup. Ini sel hewan dan pembelahan. Oke, saya cukup. Kita ada pertanyaan sampai sini? Kita kuis coba masuk di aplikasi ini. Soalnya 5 nomor ya. Oke, baik. Saya kira cukup ya. Jadi saya akhiri. Nah, sekarang saya minta ada 2 orang yang bisa memberikan refleksi. Oke, kita aplaus dulu untuk Namo ya. Ini performa ya, jadi penilaian PCT dan performa. Mungkin ada kecepatan dan sebagainya. Baik, untuk sebelum kita tutup mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan. Ayo, ada kesimpulan? Namun, silakan berikan kesimpulan. Ya, yang 1. Silakan Namun. Apa yang dipelajari hari ini? Kesimpulan. Jadi hari ini kita pelajari tentang komponen sel. Komponen sel itu terdiri dari membran sel, sitoplasma, nukleus, mitokondria, vakuola dan badan mikro. Oke, aplaus dulu untuk testimoni atau refleksi kita hari ini, bagaimana perasaannya, kemudian apa yang didapatkan, bagaimana rencana kalian ke depan. Saya tunjuk kepada siapa ya? Nela, silakan Nela. Apa refleksi pembelajaran hari ini? Silakan berdiri. Apa refleksinya? Bagaimana pembelajarannya, perasaannya, rencana ke depan? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perasaan saya selama belajar biologi kurang lebih 2 jam sangat bermanfaat karena lagi-lagi kita bisa mengetahui lebih dalam fungsi dan struktur dari membran sel, sitoplasma, nukleus ataupun organel. Dan kita juga dapat memahami, mengetahui cara kita belajar yang lebih mudah kita pahami. Perasaannya bagaimana? Alhamdulillah sangat senang. Oke, aplaus dulu untuk semuanya. Baik, terima kasih banyak atas pengertiannya dan kerjasamanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan beribadah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Mari kita tutup pembelajaran di siang hari ini dengan membaca surah Asr dan doa
Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hasil praobservasi kemarin ada beberapa hal yang kita sudah sempat bicarakan. Yang pertama mungkin adalah apa hal-hal yang ingin dilakukan pada saat proses pembelajaran. Jadi pengembangan atau aspek atau strategi apa yang dilakukan pada saat proses pelaksanaan. Ibu Raja sudah menyampaikan bahwa ada beberapa pengembangan yang dilakukan. Ya, masuk di dalamnya pengembangan komunikasi, keterampilan komunikasi, kemudian keterampilan penguasaan IT, ya, kemudian peningkatan pemahaman siswa dari masa materinya. Kemudian dari proses pembelajaran itulah menurut Ibu Radia, apakah hal-hal atau aspek-aspek yang ingin dicapai ini itu terlaksana dalam proses pembelajaran itu sendiri? Dengan yang pertama pengembangan komunikasi ya. Anak sudah bisa presentasi dengan baik. Jadi saya itu melalui robotik. Jadi alhamdulillah mereka sudah bisa presentasi dengan baik di hadapan teman-temannya. Kemudian yang kedua terkait dengan mendesain produk atau yang terjadi dalam bentuk itu saya kira mereka bisa terlatih, bisa meningkatkan keterampilan dalam membuat karya-karya berbasis dengan menggunakan Canva dan sebagainya. Kemudian terkait dengan pemahaman, alhamdulillah dari hasil tes kemarin oleh krisis, anak-anak sudah mencapai yang diharapkan. Alhamdulillah Ibu ya. Jadi dari praobservasi kita sudah merencanakan strategi atau aspek apa yang mau dikembangkan pada saat proses pelaksanaannya. Berarti kira-kira ada tidak kendalanya dalam pelaksanaan untuk mencapai aspek yang diinginkan? Itu masalahnya di waktu ya, karena hanya bebas jam pelajaran. Saya kira tidak semua kelompok bisa presentasi dengan baik dengan menampilkan semua kelompok presentasi jadi hanya perwakilan saja. Jadi mungkin nanti kedepannya bisa diatur waktu yang lebih maksimal dan efektif sehingga semua anak-anak bisa tampil berdemonstrasi. Kira-kira menurut Ibu Razia dalam proses pelaksanaan karena ada aspek pengembangan IT atau penguasaan IT yang dilakukan di kementerian itu, kendala Ibu Razia ada tidak dalam proses itu? Ya masih ada anak-anak yang belum bisa ya, jadi tidak semua anak bisa membuat desain yang kita harapkan, tapi alhamdulillah dengan bantuan dari teman-teman yang lain itu supaya mereka bisa mengajar temannya cara mendesain atau membuat aplikasi, membuat produk-produk atau mempresentasikan di Canvas. Kalau dari sisi waktu ininya itu ada kendala, maksudnya kita kan punya batasan waktu tertentu sehingga mungkin pemaksimalan waktunya itu seperti apa? Jadi kemarin saya ambil langkah produk yang mereka buat itu jika memang belum waktu ditentukan tidak tercapai pada 1 jam itu, jadi saya berikan Google Classroom membuat drive di mana anak-anak bisa mengirim tugas Inggris supaya ada waktu mereka bisa mengirim di luar dari jam. Kalau dari sisi teknisinya Ibu Razia, kira-kira misal pendukung lain seperti jaringan dan sebagainya, apakah kalau Ibu Razia alhamdulillah tidak ada kendala? Kalau di kelas alhamdulillah nggak ada kendala ya Bu, tapi kalau dia selama ya dia selama itu jaringannya tidak terlalu maksimal sehingga anak-anak biasa mengeluh Ibu ya selama itu kurang masih terbatas akses internet, jadi
mereka pastinya lompat dalam mengerjakan sesuai dengan unitnya yang sudah ditetapkan. Nah, tadi saya dengar Ibu Raja mengatakan bahwa dari proses pembelajaran ini ada beberapa anak kita yang mungkin belum maksimal dalam pemanfaatan ini. Mungkin karena faktor yang belum tahu atau belum terbiasa. Kira-kira menurut Ibu Raja pengembangan seperti apa yang perlu dilakukan ke depan? Kan kita ketahui anak-anak yang ada di sini kan basicnya ada yang belum pernah mungkin memanfaatkan IT waktu SMP, sehingga ini butuh waktu untuk bisa bagaimana anak-anak ini bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di sekolah sekarang ya. Harusnya kita lebih banyak bisa melibatkan anak-anak untuk menjadi tutor bagi anak yang kurang terampil tersebut, kemudian sembari memberikan latihan-latihan atau terdiri latihan membuat desain supaya mereka lebih terbiasa dalam beraktivitas. Nah, kalau misal hal-hal yang kita lakukan ini, kira-kira ukuran keberhasilannya Ibu Razia dalam proses ini, kira-kira apa yang bisa diberikan supaya kita? Pertama mungkin tes ya Bu ya, karena kan kita harus sesuai dengan tujuan yang kita pembelajaran. Jadi pas sekira anak-anak sudah bisa mengerjakan tes dengan baik, artinya tujuan pembelajaran sudah bisa tercapai lah sesuai dengan fase yang sudah ditetapkan. Kemudian terkait dengan kemampuan desain, saya kira ini butuh waktu juga. Jadi tidak semua anak-anak yang belum bisa memanfaatkan itu, tapi kebanyakan mereka sudah bisa. Jadi hanya sedikit saja anak-anak yang masih kurang terampil, sehingga ini bisa berjalan lebih efektif namanya ketika anak-anak lebih terbiasa lagi untuk dinikmatkan dalam pembuatan LKPD yang berbasis digital. Kemudian terkait dengan komunikasi ya, bagaimana mereka dan ketika mereka bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian menyampaikan pendapat, itu bisa diukur dari apa yang saya sudah sampaikan. Dalam proses ini Bu kan kemarin waktu di proses pembelajaran yang kebetulan kan dia observasi, saya lihat ada kendalanya di secara teknis mungkin jadinya ya. Kira-kira kendala-kendala seperti ini apa yang Ibu Razia bisa lakukan ketika menghadapi hal Baik, kendalanya ya harus disiapkan dalam bentuk manual juga. Jadi harus di-prepare via manual ataupun via IT, via jaringan internet, karena ya, kita tidak tahu sesuatu bisa mati lampu. Jadi harus disiapkan via kerja manual dengan menuliskan mungkin jawaban di kertas atau via bisnis. Jadi memang harus disiapkan kapan bisa mewanti-wanti dan ada. jadi tetap harus menggunakan kemudian opsi lain. Ya. Nah, kalau misalnya dari banyaknya proses yang mungkin Ibu Razia sudah lakukan, kemudian rencana yang sudah dibuat, rencana tindak lanjut selanjutnya itu apa? Rencana tindak lanjutnya Dari proses yang kemarin mungkin ada hal yang belum tercapai atau ada hal yang perlu dilakukan, kira-kira rencana tindak lanjut rencana tindak lanjut kemudian yaitu mereview kembali keseluruhan anak-anak yang belum sempat kami periksa pada saat pandemi kemarin, kemudian meminta mereka untuk tetap menjalankan tugas-tugasnya yang di drive-nya sudah dibuat, kemudian terus melanjutkan mungkin di pertemuan berikutnya selesai dengan kami supaya bisa ternilai semua. Jadi dalam proses pembelajarannya Ibu Razia kira-kira apa yang perlu diperbaiki sebagai refleksi? Ya. Jadi mungkin yang kurang kemarin itu di mindfulness ya, jadi kurang optimal karena waktu yang terbatas, kemudian hanya sekedar memberikan anak-anak bagaimana perasaan hari ini. Mereka hanya menjawab ibu senang, tapi saya kurang bisa menggali lebih dalam karena kita harus segera masuk di pelajaran, kemudian refleksi juga itu waktu yang
harus lebih dikondisikan dengan programnya sudah kita buat. Karena kemungkinan kemarin itu tidak semua anak-anak presentasi, memang waktu kita anak-anak. Iya. Jadi sebagai bahan dari tindak lanjut apa yang menjadi refleksi Bu Nadia itu kira-kira seperti apa? Ya, tadi kan waktu kemudian salah satu dari manipulasi yang hilang dan produksi kurang Juga SBY juga kemarin kayak tidak sempat ya SBY. kira apa yang menjadi tindak lanjut hal yang mungkin maksimal dari prosesnya. Mungkin penyusunan modul aja yang bisa lebih efektif dan seefisien mungkin, mengkondisikan waktu yang ada. Kemudian kalau infolisnya bisa lebih ditampilkan dan bisa lebih mengetahui keadaan anak-anak itu sebelum belajar seperti apa, supaya bisa kita memberikan hal-hal yang untuk mereka senang saat belajar. Ya, saya kira insya Allah mudah-mudahan apa yang Ibu Arjia sudah jadikan sebagai rencana tindak lanjut itu bisa mungkin seperti bisa kita ini ya Bu ya memperbaiki sebagai perbaikan. Dan menurut saya pembelajaran metode kemarin itu saya kira 3 komponen atau hal yang mau dicapai itu sudah sangat dekat. Pertama pemahaman siswa yang dilakukan melalui kuis, kemudian keterampilan atau skill dalam menggunakan desain ini melalui aplikasi Canva. Saya kira itu juga alhamdulillah sudah sangat bagus. Dan ketiga adalah skill komunikasi tadi. Ini saja mungkin ada beberapa siswa yang terampil dalam mengungkapkan. Bahwa tadi sudah dikatakan sama dia bahwa bagian dari aktif seperti selalu berani menggunakan. Saya kira itu Bu Rajia, mudah-mudahan ini apa yang sudah kita lakukan insya Allah sebagai bahan perbaikan, dan saya sebagai guru juga insya Allah bisa menjadi masukan bersatu lagi.